Di tengah kekacauan antar klan dan ancaman yang mengintai di setiap sudut, takdir Lin Yue membawanya dalam sebuah perjalanan epik melintasi wilayah selatan. Dari aula Istana Buddha yang penuh teka-teki, di mana ia harus menghadapi kesombongan para jenius dari 8 klan, hingga aliansi tak terduga yang ia bentuk dengan kekuatan dan kecerdikannya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap pertarungan yang ia menangkan bukan hanya sekadar unjuk kekuatan, melainkan bagian dari sebuah rencana besar yang telah ia susun selama 100.000 tahun. Please welcome everybody. Ini adalah kisah bagaimana Lin Yue dengan para wanita perkasa di sisinya menantang para penguasa, membongkar konspirasi kuno, dan menghadapi takdirnya sendiri di puncak dunia, di mana pertempuran sesungguhnya untuk menjadi yang terkuat baru saja akan dimulai. Melanjutkan adegan sebelumnya, seorang tetua klan obat menatap ragu pada setetes darah yang ditawarkan Lin Yue. Aku kurang tahu, tapi apa tetesan ini cukup? Alasan penggunaan darah jantung dari Beast yang merah adalah karena atribut api miliknya, jelas Lin Yue. Seorang tetua lain yang melihat darah itu menjadi sangat terkejut. Darah jantung ini memiliki alam kekuatan yang luar biasa. Ki di dalamnya bahkan jika dikurangi ribuan kali tetap jauh lebih kuat dari darah jantung itu. Ini pasti cukup untuk memurnikan pil lagi. Saat kalian memurnikan itu, kepala klan pasti sudah mati. Berikan herbalnya. Akan kulakukan. Lin Yue mengambil alih. Kalian taruh semua herbalnya dalam pot. Dengan satu perintah, Lin Yue mulai memurnikan sendiri isi pot hati suci. Api ungu cemerlang menyala di bawah kendalinya, membuat para tetua klan obat terperangah. Tingkat alkimia Lin Yue ini tinggi sekali. 1 jam kemudian proses selesai. Lin Yue mempersembahkan pil yang baru jadi kepada kepala klan Xia Zheng. Kepala klan Xia, silahkan ambil pil ini. Setelah meminumnya, Xia Zheng merasakan kekuatan hidupnya pulih sepenuhnya. Ia menatap pil di tangannya dengan takjub. Pil tanpa warna, aku tidak mengira akan ada Master Dao Pil di alam selatan selain dari klan obatku. Ia kemudian membungkuk dalam-dalam kepada Lin Yue. Terima kasih Tuan Muda, tidak masalah, itu hanyalah hal kecil, balas Lin Yue. Melihat rencananya gagal total, Xia Jie segera berlutut di hadapan ayahnya. Ayah, anakmu ini salah. Xia Zheng yang telah pulih menatap putranya dengan dingin. Anak tidak berbakti, pergi ke penjara surgawi dengan anakmu dan jangan pernah keluar perintahnya. Xia Jie pun ditahan dan dibawa pergi. Setelah masalah internal selesai, Xia Zheng kembali menghadap Lin Yue. Terima kasih teman kecil Lin, nyawa Xia Zheng ini berhasil selamat karenamu. Aku ingin tahu apa yang diinginkan teman kecil sebagai balasannya. Bagus, aku suka orang yang berterus terang, kata Lin Yue. Aku hanya berharap saat 8 klan dari alam selatan perang, kepala klan Xia akan memilih mendukung Kaisar Buddha, dan aku ingin meminjam beberapa kekuatan dari klan obat. Teman kecil tidak perlu cemas, klan obat pasti akan melakukan itu, jawab Xia Zheng tegas. Masalah dari klan obat telah selesai, kenapa teman kecil tidak tinggal untuk sementara? Lin Yue menolak tawaran itu. Lin Yue masih memiliki urusan kecil dengan kepala klan Yao Ge. Karena itu, izinkan aku untuk mengundurkan diri. Lin Yue pun tiba di sebuah aula megah dan langsung disambut oleh beberapa wanita. Di mana Yao Ge? Tanyanya. Kakak sudah menunggu di aula utama, jawab seorang wanita. Di dalam, kepala klan Yao Ge sedang bersantai. Tuan muda sekarang ini menjadi penyelamat klan obat dan klan pedang. Aku takut tidak ada orang sepertimu dari 8 klan, sapanya. Apa Tuan muda Lin tidak ingin minum denganku? Dalam benaknya, Lin Yue teringat kenangannya bersama Yao Ge di kehidupannya yang berulang selama 100.000 tahun. Ia lalu berkata, mari kita berterus terang, kepala klan Yao Ge. Seperti yang dibilang Tuan Muda Lin, aku akan memberikan 33 surga, kata Yao Ge, menyetujui kesepakatan mereka. Aku juga ingin satu hal lagi, tambah Lin Yue. Apapun itu selama tidak terlalu berlebihan, jawab Yao Ge. Tiba-tiba 4 pedang suci muncul dan berputar di sekitar Lin Yue. Yao Ge terkejut. Apa maksud Tuan Muda dengan melakukan ini? Dalam hatinya ia berpikir, anak ini mempunyai 4 pedang suci saat dia mengamuk. Bahkan diriku sendiri bukanlah lawannya.
Melihat 4 pedang suci yang berputar di sekitar Lin Yue, kepala klan Yao Ge tertegun. Dalam hatinya ia berpikir, anak ini mempunyai 4 pedang suci. Saat dia mengamuk, aku takut kalau aku sendiri bukanlah lawannya. Apa maksud Tuan Muda melakukan ini? Tanyanya. Jangan salah sangka, aku tidak bermaksud mengancammu, balas Lin Yue. Aku hanya ingin meminjam 5 keajaiban angin bulan sebentar. Apa Tuan Muda ingin bermain dengan hal menarik? Goda Yao Ge. Lin Yue membalas, apa kamu sendiri tidak menarik? Tuan Muda Lin hanya bertemu denganku 2 kali, bagaimana bisa aku semenarik itu? Jangan bermain api jika kamu tidak mampu, kata Lin Yue. Kamu adalah gadis tanpa pengalaman, tapi kamu selalu seperti ingin menggoda orang. Yao Ge terdiam, wajahnya memerah. Lin Yue lalu berbicara dengan serius. Perang 8 klan akan sangat mematikan. Klan pembawa makam, klan Beast kerajaan, dan klan Istana Selatan. Aku takut mereka sudah bekerja sama. Jika kamu tidak ingin menghilang, ke-4 klan lain juga harus bersatu. Apa Tuan Muda ingin menjadi master dari aliansi ke-4 klan? Tanya Yao Ge. Kenapa tidak? Klan obat dan klan pedang sudah berada di bawah kendaliku. Bukankah begitu? Klan angin bulan juga segera... Yao Ge lalu bertanya, kapan situasi ini akan pecah? Kapanpun, jawab Lin Yue. Ia kemudian memberikan sebotol arak pada Lin Yue. Ini adalah kenoi kemabukan paling murni. Sedangkan untuk ke-4 peri yang lain, mereka masihlah adikku dan aku harus memanggil mereka. Kalau begitu cepatlah, desak Lin Yue. Tiba-tiba seorang bawahan datang melapor pada kepala klan Istana Aula Buddha mengundang kita untuk mengikuti pertemuan rahasia Kera. Kera yang sangat kuat muncul di sana dan menyebabkan banyak korban. Karena itu, mereka memanggil beberapa klan lain untuk berkumpul besok dan membantu. Yao Ge hendak mengabaikan undangan itu, namun Lin Yue menghentikannya. Kepala klan Yao Ge, bisakah Lin Yue ini pergi ke aula Istana Buddha sebagai perwakilan klan angin bulan? Mungkin aku bisa mengambil kera itu. Setelah sedikit ragu, Yao Ge setuju. Kalau begitu, aku akan mengirim ke-4 peri untuk menemanimu. Bagus, kalau begitu ketiga kawanku akan tinggal di klan angin bulan untuk sementara, balas Lin Yue. Aku harap Win 33 surga bisa disiapkan. Di atas sebuah kapal terbang yang megah, Lin Yue melakukan perjalanan menuju aula Istana Buddha bersama 4 peri dari klan angin bulan. Tuan Muda Lin, siapa dari kita ke-4 yang paling disukai Tuan Muda? Tanya salah satu peri dengan genit. Para peri, kalian terlalu menyanjungku, jawab Lin Yue. Dalam benaknya, Lin Yue merasa sedikit malu didampingi oleh 4 wanita cantik itu. Salah satu peri yang menyadari hal itu berkata, Tuan Muda malu, aku tidak melihat itu sama sekali. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian melayaniku tanpa imbalan, kata Lin Yue. Ia lalu menunjuk pada salah satu peri. Ling Shan adalah saudari kalian, tapi sayang sekali dia membuat kesalahan saat dia menggambar simbol emas perak 10 lapisan. Apa aku benar? Ling Shan terkejut. Bagaimana Tuan Muda tahu itu? Itu benar. Sejak aku menggambar simbol itu 3 tahun lalu, aku tidak mengalami perkembangan sama sekali. Hal penting seperti itu, kenapa tidak diberitahukan pada kami? Tanya peri yang lain. Aku takut kalau kakak akan mencemaskan aku. Jadi, jawab Ling Shan. Percaya padaku, pergi ke kabin bersamaku, akan aku bantu memperbaiki itu, kata Lin Yue. Tidak peduli apa yang kalian dengar nanti, kalian tidak boleh masuk. Di dalam kabin, Lin Yue memberi perintah, lepas bajumu. Tolong lembut padaku, Tuan Muda, jawab Ling Shan dengan pasrah. Tak lama kemudian, suara desahan terdengar dari dalam kabin, membuat ketiga peri di luar menjadi salah tingkah. Setelah beberapa saat, Lin Yue keluar bersama Ling Shan yang kondisinya tampak jauh lebih baik. Terima kasih Tuan Muda, aku merasakan aliran dari energi spiritualku sudah lancar. Aku pikir bisa melakukan penerobosan dalam waktu dekat.
Sama-sama, aku sudah setuju dengan saudarimu jika aku memerlukan 4 keajaiban angin bulanmu. Ini adalah bagian dari hadiah untuk kalian, kata Lin Yue. Ia lalu menambahkan, jangan salah paham, itu hanya desahan biasa. Kelihatannya kita sampai, kapal mereka tiba di aula Istana Buddha. Di sana mereka melihat rombongan dari klan Istana Selatan. Salah satu dari mereka, Nangong Li, menatap Lin Yue dengan iri. Dia membawa 4 peri. Kenapa bajingan Lin Yue ini bisa sangat beruntung? Seorang pemuda di sampingnya, Wuchang dari klan Barbarian, berkata, aku dengar jika ada pria muda yang bukan dari 8 klan di alam selatan dan dia sangat terkenal, kelihatannya orang itu adalah dirinya. Di tengah perdebatan mereka, seekor monster terbang raksasa mendarat dengan dramatis. Di atasnya berdiri Bei Hanfeng, kepala muda klan makhluk buas kekaisaran. Ia menatap Lin Yue dengan angkuh. Apa kau memang kuat? Singa emas raksasa tunggangannya mengaum keras, memprovokasi rombongan Lin Yue. Beraninya kau? Di tengah ketegangan, saat salah satu peri hendak maju menghadapi singa emas raksasa, Lin Yue telah bergerak lebih dulu. Apa? Seru Bei Hanfeng. Bodoh, lihat belakangmu, teriak rekannya. Sial. Bei Hanfeng berbalik dan mendapati Lin Yue sudah berada di belakangnya, mencengkeram pergelangan tangannya dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Apa setelah bermain dengan makhluk buas begitu lama, kau tidak lagi ingin menjadi manusia? Kata Lin Yue. Bei Hanfeng menjerit kesakitan saat lengannya dipelintir. Aku mau menjadi manusia. Sampah. Lin Yue lalu melemparkannya begitu saja ke samping. Ada saja orang yang ingin menaruh wajah mereka di tanah, ujar Lin Yue. Sepertinya masih banyak orang yang tidak percaya kalau Jian Chen dikalahkan oleh Tuan Muda. Terima kasih Tuan Muda, kata para peri. Ayo kita pergi aula Istana Buddha. Rombongan itu tiba di hadapan sebuah gerbang emas raksasa yang tertutup rapat. Sebuah suara menyambut mereka, namun pintu itu tidak kunjung terbuka. Wuchang dari klan Barbarian mencoba mendorongnya dengan seluruh kekuatannya, namun gerbang itu tidak bergeming sedikit pun. Bahkan dengan tubuh petarung terkuat, Wuchang tidak bisa dibuka. Seru Nangong Lie, salah satu peri berkata, pintu ini pasti ujian dari ajaran Buddha. Biar aku coba. Ia pun duduk dan mulai memainkan alunan musik yang merdu. Gerbang emas itu sedikit terbuka, namun hanya celah kecil. Sepertinya aku masih terlalu dangkal. Jangan pikirkan itu, biar aku yang lakukan, kata Lin Yue sambil melangkah maju. Tanpa ragu, Lin Yue menempatkan tangannya di gerbang emas raksasa itu dan mendorongnya hingga terbuka lebar dengan sangat mudah. Semua yang melihat terperangah. Bagaimana mungkin dia membukanya dengan sangat mudah? Tuan Muda adalah yang teragung, sudah pasti dia sangat kuat. Seru para peri dengan bangga. Silahkan masuk, kata Lin Yue. Namun di dalam aula, Nangong Lie menghalangi jalan mereka. Perkumpulan kera tersembunyi, kami semua dari 8 klan, tapi Lin Yue tidak. Wuchang dan Bei Hanfeng pun setuju. Orang yang bukan dari 8 klan, enyahlah. Dalam benaknya Lin Yue berpikir, 3 orang yang sangat berisik, haruskah aku membunuh mereka? Tuan Muda, aku punya sebuah ide, bisik salah satu peri. Ia lalu mengumumkan dengan lantang, kalian semua tidak tahu, nyatanya Tuan Muda Lin sudah bergabung ke klan Bulan Angin kami, dan tentu saja dia adalah anggota klan Bulan Angin kami. Bergabung? Cibir Nangong Li, dia baru saja bergabung. Wanita mana di klanmu yang mau menikahinya? Aku bersedia, sahut peri pertama. Begitu juga kami, timpal ketiga peri lainnya serempak. Nangong Li yang jomblo seumur hidup frustrasi melihat Lin Yue menikahi 4 wanita sekaligus. Bei Hanfeng dan Wuchang merasa harga diri mereka ternodai, namun diam-diam mengakui Lin Yue adalah menantu terhebat di wilayah selatan. Keempat peri memanggil Lin Yue suamiku dan Lin Yue terlihat sangat bahagia. Nangong Lie semakin kesal, merasa sangat iri. Di dalam Istana Buddha, patung Buddha terlihat dengan kepalanya dicoblos oleh pilar keabadian sejati dan sang kera bertengger kelelahan di atasnya. Biksu Kusen menyambut para jenius dari 8 sekte. Ia menjelaskan bahwa Kaisar Buddha menginginkan sebuah pertandingan adil. Siapapun yang bisa mengangkat atau membawa sang kera dan tongkat itu akan memilikinya dan akan bertemu Kaisar Buddha.
Nangong Lie mencoba lebih dulu meremehkan sang kera yang tertidur di atas tongkat, namun ia langsung ditabok oleh ekor sang kera hingga tersungkur. Bei Hanfeng mengejek Nangong Li lalu melangkah maju. Ia mencoba menaklukkan sang kera dengan metode pengendalian siluman menawarkan daging. Sang kera melahap daging itu dan turun dari pilar. Bei Hanfeng berteriak gembira mengklaim sang kera sebagai miliknya karena telah memilihnya. Nangong Lie tidak percaya sementara Wuchang mengumpat sang kera. Wuchang dengan tubuh berotot membuka bajunya dan menghampiri pilar keabadian. Ia menyatakan jika sang kera menjadi milik sekte pengendalian siluman, maka tongkat itu akan menjadi miliknya klan barbarian. Para peri mengakui kekuatan fisik Wuchang yang luar biasa. Lin Yue bertanya-tanya mengapa Istana Buddha hanya mengundang 4 sekte mereka, berteori bahwa setiap sekte memiliki kemampuan khusus, pengendalian siluman untuk siluman, klan barbarian untuk kekuatan fisik, dan sekte Nangong untuk formasi. Ia bercanda bahwa mungkin mereka diundang untuk menggoda sang kera, sebuah gagasan yang ditertawakan oleh para peri, menganggap biksu yang sudah tercerahkan tidak akan berpikir demikian. Wuchang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencabut tongkat, tubuhnya berurat dan besar. Namun, ia merasakan keanehan, tongkat itu menyedot darahnya. Ia menjadi kurus kering dan jatuh tersungkur. Para pengikutnya menyalahkan Biksu Kusen karena tidak memberitahu bahaya itu, mengira ia telah membunuh tuan muda mereka. Biksu Kusen meminta maaf, mengaku tidak tahu. Nangong Lie maju lagi, menyatakan kegagalan mereka. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyusun formasi pemindahan gunung dengan cepat. Biksu Kusen mengakui kecepatan formasi mereka, menduga mereka memiliki warisan sejati dari Nangong Yan. Tongkat miliar keabadian mengecil di tangan mereka. Bei Hanfeng melihat Wuchang hendak pergi, mengingatkan dendamnya pada Lin Yue. Ia memanggil sang kera, menyuruhnya membunuh Lin Yue. Sang kera yang kini kecil berada di tangan Bei Hanfeng. Nangong Lie mengira rapat pembasmi monyet sudah selesai dan hendak pergi, namun sang kera menghalanginya. Bei Hanfeng tertawa mengatakan tongkat itu milik sang kera dan sang kera akan melindunginya. Ia tidak bisa menjamin bahwa sang kera tidak akan membunuh mereka. Sang kera melompat dari Nangong Lie dan menuju Lin Yue. Para peri berteriak, "Hati-hati!" Namun, sang kera tidak melakukan apa-apa pada Lin Yue, justru seolah-olah mengenalnya. Lin Yue hanya bertanya, "Kenapa monyet kecilku?" Semua orang, termasuk Nangong Lie, Bei Hanfeng, dan Biksu Kusen, terheran-heran. Mereka tidak mengerti mengapa sang kera dengan mudahnya menghampiri Lin Yue. Sang kera terlihat tunduk di hadapan Lin Yue. Lin Yue berkata, "Kamu ingin mengambil tongkatmu itu, kan, monyet? Ya sudah, pergi sana." Seketika itu pula sang kera berbalik dan menguatkan dirinya. Para peri yang menyaksikan itu tampak gembira. "Ah, ternyata Tuan Lin yang mempunyai siluman ini," seru mereka. "Pantas saja dari tadi Tuan Lin diam saja tidak turun tangan. Hebat Tuan Lin." Lalu sang kera melancarkan jurusnya. Tongkat yang tadinya mengecil di tangan Nangong Lie melayang dengan sendirinya, lalu membesar seketika, menghantam dada Nangong Li dengan suara boom yang keras, melemparkannya jauh. Nangong Li yang terkena hantaman itu pasti sudah muntah darah. Sang kera kemudian mengambil kembali tongkatnya. Bei Hanfeng berseru, "Jelas-jelas ini adalah silumanku. Kenapa mendadak menjadi siluman milik Lin Yue?" Namun, sang kera hanya memandang Bei Hanfeng. "Kenapa kamu, monyet? Coba deh jaga baik-baik silumanmu ini," tantang Bei Hanfeng. Lin Yue membalas santai, "Hah, siapa yang bilang siluman akan melindungi tuannya? Aku juga tidak bisa mengendalikannya loh." Anak buah Bei Hanfeng segera menghampirinya. "Tuan muda, cepat kabur Tuan muda." Sang kera ingin menghantam Bei Hanfeng hingga menjadi ayam geprek. Bei Hanfeng dalam kepanikan mencengkeram kerah baju murid-muridnya. Tuan muda, apa yang kamu lakukan?" tanya para murid. Tanpa ragu, Bei Hanfeng melemparkan muridnya ke arah sang kera. Astaga, terdengar suara boom keras. Murid-murid tersebut dipukul layaknya bola tenis hingga mereka mulas-mulas di tempat. Bei Hanfeng sendiri malah kabur berteriak, "Sialan, aku kabur." Lin Yue tidak mengejar atau menghentikannya. Bei
Bei Hanfeng terus berteriak, "Kamu tunggu pembalasan dariku." Setelah itu, dua murid Bei Hanfeng yang masih hidup tampak mulas tidak tahan menahan rasa sakit hingga akhirnya mereka sekarat. Sang kera kemudian memandang ke arah Nangong Lie. Nangong Li yang sudah pucat pasi dan tidak bisa berbuat apa-apa berkata, "Ini semua salahku. Mohon ampun, kamu jangan membunuhku." Sang kera tanpa ampun langsung hendak membunuhnya dengan pilar keabadian sejati. Namun Lin Yue berseru, "Tunggu." Pilar keabadian sejati pun langsung terhenti di depan wajah Nangong Lie. Sang kera pun patuh berhenti atas perintah Lin Yue. Lin Yue menghampiri beberapa mayat yang tergeletak di sana. "Kali ini aku mendapatkan hasil yang lumayan memuaskan," gumamnya. Orang-orang sekte pengendalian siluman ternyata cukup kaya juga, ya. Lalu ditambah dengan uang dari para ketua klan pedang, ya, kira-kira aku sudah memiliki 20 miliar mutiara Reiki. Tapi ini masih belum cukup, Lin Yue berkata sambil mengambil cincin dari salah satu mayat. Ia kemudian menoleh pada Nangong Lie. "Kamu seharusnya tidak ingin aku membunuhmu, kan? Benar bukan?" Nangong Lie dengan wajah memelas menjawab, "Iya, maaf, ini semua salahku ya. Aku mohon maaf, mohon kamu ampuni aku." Lin Yue bertanya, "Kalau begitu katakan apa salahmu selama ini?" Nangong Lie menjawab, Aku tidak seharusnya terus menantangmu, Lin Yue, dan tidak seharusnya iri padamu." Lin Yue tersenyum kecil. "Untung saja kamu tahu apa kesalahanmu," katanya. Ia kemudian memerintahkan sang kera monyet, "Kamu ikat dia dengan baik-baik. Ya, jangan sampai lepas, nanti akan ada gunanya dia." Lin Yue menghampiri Biksu Kusen. "Masalah di sini sudah selesai," katanya. "Kamu segera bawa aku untuk berjumpa dengan Kaisar Buddha." Biksu Kusen berkata, "Tuan, mohon tunggu sebentar ya, aku masih perlu melapor dahulu." Dalam hatinya, biksu itu bertanya-tanya, "Sejak kapan wilayah selatan muncul jenius hebat seperti ini? Aku tidak salah lihatkan." Lin Yue kembali berkata, "Kamu yakin mau suruh aku tunggu?" Biksu itu menjawab, "Amitabha, ini adalah perintah dari Kaisar Buddha. Tuan tidak perlu menakutiku." Lin Yue tertawa. "Kenapa aku harus memaksamu, Niu Xiaochun?" tanyanya, membuat wajah biksu itu mengerut. Biksu itu terkejut. "Kamu, Tuan adalah tamu agung kita. Jangan membahas hal seperti ini di sini ya. Bagaimana kalau kita cari tempat yang aman?" Biksu itu sontak kaget. Lin Yue menyetujuinya. "Ya sudah, baik, tapi aku ada satu pertanyaan." Sekte Nangong ahli dalam ilmu formasi, sekte pengendalian siluman ahli dalam mengendalikan siluman, klan barbarian selatan yang paling kuat fisiknya. Lalu kenapa memanggil kami dari sekte Feng Yue yang dihuni oleh bidadari cantik? Lin Yue bertanya. "Aku sudah memeriksa monyet tuan ini. Ia seekor monyet jantan." Para peri yang mendengar itu terkejut. "Itu benar seperti yang dikatakan tuan kami. Kami diundang kemari hanya karena kami cantik." Biksu Kusen kemudian memegang tangan Lin Yue. "Tian Yue, aku akan mengantarmu ke istana Buddha. Yuk, mari, kalian semua tetap di sini saja ya untuk membersihkan arena bertarung ini." Setelah situasi aman, biksu berkata, "Tuan, sudah tidak ada orang di sini. Bolehkah aku bertanya, kenapa Anda bisa tahu nama Niu Xiaochun ini?" Lin Yue menjawab, "Itu adalah nama samaranmu, kan? Di duniawi kamu seharusnya lebih tahu daripada aku." Biksu itu langsung terkejut. "Oh, kenapa? Kenapa Tuhan bisa mengetahui hal ini sih?" Lin Yue melanjutkan, "Ya, perlukah aku berkata begitu jelas? Meskipun kamu selalu memakai topeng setiap kali pergi ke sana, namun peringkat 2, durasi paling lama di rumah bordil Cui Hom juga sangat mudah untuk diperiksa." Ternyata biksu ini adalah pria hidung belang yang kegiatan malamnya menyewa gadis-gadis. Rahasianya terbongkar di hadapan Lin Yue membuat biksu itu terkejut. "Apakah Tuan adalah orang peringkat pertama itu ya? Saya adalah peringkat kedua dalam durasi terlama." Lin Yue berkata, "Oh my god, kita jangan bahas ritual lagi lah, Niu Xiaochun. Aku ada satu hal ingin memberitahu padamu nih. Aku berharap Master Niu Xiaochun bisa membantuku saat terjadi kekacauan di wilayah selatan ya." Niu Xiaochun dengan sigap menjawab, Yo, aku pasti akan membantumu kok, tenang saja."
Bagus, aku akan memberitahu padamu. Ya, tadi aku tidak sembarangan membunuh kok. Sekte kematian, sekte Nangong, sekte pengendalian siluman, dan klan barbarian selatan sudah bergabung sejak lama. Mereka adalah pelaku utama untuk kejadian 33 tahun yang lalu. Niu Xiaochun, kamu tenang sajalah, aku sudah bekerja sama dengan sekte Yaozong, klan pedang, dan juga sekte Feng Yue. Mari bertemu Kaisar Buddha. Mereka tiba di depan sebuah bangunan megah kediaman Kaisar Buddha. Biksu Kusen berkata, Kaisar Buddha ada di dalam sana, aku hanya bisa mengantarmu sampai sini. Ya, baiklah, jawab Lin Yue. Ia pun masuk ke dalam istana Buddha seorang diri. Ah, Kaisar Buddha, aku datang. Di dalam, Kaisar Buddha sedang menjelma menjadi seekor burung feniks emas raksasa. Lin Yue berseru, dalam ajaran Buddhisme selalu mengajari orang untuk melepaskan segalanya. Tapi kamu, kenapa demi keserakahanmu sendiri malah mengurung Master Zumi, lalu membagi wilayah barat milik Kaisar Molong, dan sekarang kamu malah hanya bersembunyi di sini? Menyedihkan sekali kamu. Melanjutkan percakapan di dalam kuil, sang Kaisar Buddha yang berwujud feniks emas raksasa murka, dasar manusia sombong. Beraninya kamu mengomentariku, aku tidak berani mengomentari. Aku hanya menceritakan kembali kejadian masa lalu saja, jawab Lin Yue dengan tenang. Sang Kaisar Buddha berubah wujud menjadi feniks dengan 9 kepala. Apakah pilar keabadian sejati milikmu? Iya, jawab Lin Yue, apa kamu diutus oleh makhluk itu? Makhluk yang Kaisar Buddha sebut itu apakah cermin langit pusaka? Bukan, hanya saja aku tahu ia sudah menguasai setengah wilayah selatan, tapi Kaisar Buddha masih belum ada persiapan sama sekali. Aku datang ke sini untuk transaksi dengan Kaisar Buddha. Kamu hanya seorang tahap koridores, ada hak apa transaksi denganku? Aku sudah bekerja sama dengan sekte Yaozu, klan pedang, dan sekte Feng Yue. Lin Yue lalu menceritakan asal-usul cermin langit pusaka. Di zaman kekaisaran, seutas batin mati dari planet tak dikenal tiba di dunia ini. Batin itu hidup kembali berkat aura kematian dari perang besar, dan setelah beberapa abad, ia bertemu dengan cermin langit pusaka dan diserap ke dalamnya. Sejak saat itu, cermin tersebut memiliki kesadaran, namun kehilangan 90% kekuatannya dan menghilang. Hingga 33 tahun yang lalu, kamu menemukannya. Sayangnya, kekuatan cermin itu tidak di bawahmu, sehingga kalian berdua sama-sama terluka. Sekarang, cermin langit pusaka punya rencana baru. Ia ingin menjadi seorang manusia yang sesungguhnya. Ia telah memurnikan 3 juta mayat untuk membentuk fisik sempurna, dan sekarang ia hanya menunggu roh yang sempurna. Apakah orang itu adalah kamu? Tanya sang Kaisar Buddha. Betul, sama seperti yang ditebak oleh Kaisar Buddha. Apakah sekarang aku berhak bekerja sama dengan Kaisar Buddha? Sang Kaisar Buddha mengakui hak Lin Yue. Coba katakan, kamu ingin bagaimana? Aku akan bekerja sama dengan 4 sekte, menahan 4 sekte pengkhianat. Di waktu bersamaan, aku akan membantu Kaisar Buddha mengalahkan cermin langit pusaka menggunakan formasi pedang pembunuh laksa makhluk. Tapi aku perlu bantuan Kaisar Buddha. Aku mau cermin laksa Buddha. Sang Kaisar menolak karena itu adalah benda pusaka tertingginya. Lin Yue mengingatkan bahwa dalam kondisinya saat ini, sang Kaisar toh tidak bisa menggunakannya. Akhirnya, sang Kaisar Buddha setuju untuk memberikannya, namun dengan satu syarat. Meskipun aku memberikan cermin laksa Buddha padamu, apakah kamu bisa mengambilnya? Jika kamu ingin mengambil cermin laksa Buddha, maka kamu harus menerima penyucian terlebih dahulu. Aku akan mencobanya, jawab Lin Yue. Sang Kaisar Buddha melepaskan kekuatan penyucian ke arah Lin Yue. Namun, Lin Yue justru menyambutnya. Ini adalah momen yang aku tunggu. Ia menggunakan kekuatan suci dari serangan itu untuk menempa dirinya. Seorang biksu yang mengamati terkejut sifat iblis dari Kaisar Iblis Kie, lalu jurus Tao dari Master Shumi. Apakah dia ingin membentuk raga sejati di sini? 24 jam kemudian, sebuah ledakan energi dahsyat terjadi
terjadi. Boom, pembentukan raga sejati, sosok Buddha raksasa dengan aura iblis yang gelap muncul di belakang Lin Yue berhasil. Tak kusangka dia hanya tahap koridores bisa membentuk raga sejati. Ini adalah hal yang mustahil. Lin Yue merasakan kekuatannya meningkat pesat. Mantap, fisik bertarung batin dan energi Reiki sudah mencapai tahap koridores level 9. Ini raga sejati apa? Raga sejati Buddha iblis. Itu nama yang aku berikan sendiri. Setelah berhasil mendapatkan cermin laksa Buddha, Lin Yue pun berpamitan. Ia kembali ke halaman tempat para peri menunggunya. Ia menepuk salah satu peri yang mencoba mengintip. Semuanya, Tuan Lin sudah kembali. Seru mereka gembira. Mereka menyadari bahwa Lin Yue kini terasa jauh lebih kuat dan sulit ditebak. Sudah malam, kalian istirahat sana, kata Lin Yue sambil menepuk pundak Ling Shan 2 kali. Malam harinya, Lin Yue yang sedang beristirahat di kamarnya dikejutkan oleh ketukan di pintu. Ling Shan masuk dengan malu-malu. Ling Shan, kenapa kamu datang ke sini? Setete, kecilkan suaramu, jangan sampai kedengaran kakak-kakak. Bukankah Tuan menyuruhku datang mencarimu jam 2 pagi? Aku mencarimu. Tuan menepuk bahuku 2 kali, bukannya menyuruhku mencarimu jam 2 pagi. Lin Yue tertegun mendengar kesalahpahaman itu. Ia lalu berkata, iya, aku tahu, ini pertama kalinya bagimu, aku akan lebih lembut. Keesokan harinya, para peri berkumpul. Salah satu dari mereka, Xue, berkata, aku sepertinya ada mendengar suara aneh kemarin malam. Apakah Tuan mendengarkannya? Kak Xue, kamu pasti salah dengar, sahut yang lain. Tiba-tiba seorang tetua dari klan pedang datang menghampiri. Ternyata Tuan Lin ada di sini. Besok akan diadakan upacara pengangkatan master pedang baru. Berharap Tuan Lin harus datang menghadiri upacara ini. Tetua itu menjelaskan bahwa Sword Venerable telah meninggal setelah mewariskan seluruh kekuatannya pada master pedang yang baru. Pasti CR, pikir Lin Yue. Sepertinya kita harus ubah rencana. Ia lalu berkata pada Tetua Chen, sekarang Tetua Chen segera melapor pada master pedang baru bahwa aku pasti akan datang. Setelah Tetua Chen pergi, Lin Yue menyeringai. Tentu saja, karena Nangong Li jawabnya pada peri yang bertanya. Monyet, cepat tarik keluar dia. Sang kera segera menyeret Nangong Li yang terikat. Ingin aku tidak membunuhmu juga boleh. Kamu tulis satu bukti utang, kata Lin Yue. Nangong Li yang ketakutan segera menulis surat utang sebesar 10 miliar mutiara Reiki. Untuk memastikan ia tidak berkhianat, Lin Yue menanamkan segel aliran darah di tubuhnya. Tepat saat itu sebuah kapal terbang raksasa milik klan Nangong tiba. Ketua sekte Nangong Yan muncul dengan marah. 4 bidadari Feng Yue, kalian sudah menyandera anakku. Apakah mau pergi begitu saja? Iya, aku adalah Lin Yue. Kamu adalah ayah dari si bodoh ini, balas Lin Yue. Nangong Yan mengancam akan membunuh Lin Yue, namun Lin Yue hanya menyuruh monyetnya untuk memberi pelajaran. Sang kera dengan satu tamparan membuat Nangong Yan bertekuk lutut. Lin Yue lalu menunjukkan surat utang itu. Nangong Yan yang awalnya tidak percaya menjadi pucat saat Lin Yue mengancam akan mengaktifkan segel darah di tubuh putranya. Puncaknya, Lin Yue membisikkan rahasia paling memalukan milik Nangong Yan, bahwa ia menjadi impoten saat berlatih formasi 8 naga api belantara. Cukup, ini ambil. Cepat buka penyegelan. Terpaksa, Nangong Yan menyerahkan seluruh hartanya dan meminjam dari bawahannya untuk melunasi utang 10 miliar itu sebelum pergi dengan penuh dendam dan rasa malu. Namun, sesaat kemudian suasana menjadi dingin. Sosok kaisar iblis baru, Lin Shu, muncul di hadapan Lin Yue. Kamu sangat takut mereka mati di tanganku. Aku sudah tidak peduli dengan hidup mati, jawab Lin Yue. Aku hanya tidak suka tanganku ini berlumuran darah. Lin Xiu melepaskan aura kekuatan iblisnya yang dahsyat. Kamu sudah melihat kekuatanku. Kamu memang lebih hebat dari sebelumnya, kata Lin Yue. Tapi kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Mustahil. Lin Xiu yang murka melancarkan serangan penuh, namun Lin Yue dengan mudah menahannya.
Kamu sangat kuat, tapi tetap tidak bisa mengalahkanku, kata Lin Yue sekali lagi. Lin Xiu bersumpah, suatu hari aku pasti bisa melampauimu. Lalu ia pun menghilang. Tentu saja, hari itu akan segera tiba, gumam Lin Yue. Dalam benaknya, ia berpikir, andai saja bukan karena buah Brahma, 8 kitab Taiksu dan raga sejati, mungkin dia akan mengetahui kelemahanku. Keesokan harinya, Lin Yue dan para peri melanjutkan perjalanan menuju klan pedang. Di tengah perjalanan, mereka melihat segerombolan besar naga iblis terbang menuju arah yang sama. Mereka pergi ke arah klan pedang, kita bisa memanfaatkan mereka, kata Lin Yue. Benar saja, saat 2 kapal perang raksasa milik sekte Nangong dan sekte pengendalian siluman mendekati wilayah klan pedang, gerombolan naga itu tiba-tiba menyerang mereka. Boom! Duar, langit dipenuhi ledakan dan kekacauan saat kedua sekte itu diserang secara mendadak. Di tengah pertempuran, ketua sekte Nangong, Nangong Yan, dan ketua sekte pengendalian siluman, Bei Qingchang, melihat Lin Yue muncul di atas kapal mereka. Kamu beraninya menghina anakku, sekarang sudah waktunya kita selesaikan semua dendam di antara kita, seru Bei Qingchang. Di atas kapal, Nangong Yan menatap Lin Yue dengan penuh kemenangan. Lin Yue, kamu akan segera mati. Apa kata-kata terakhirmu? Lin Yue menjawab dengan tenang, aku tidak ada kata-kata terakhir, tapi kalian juga tidak akan membunuhku sekarang, kan? Lin Yue sangat tahu para ketua sekte itu masih ingin memanfaatkannya karena hubungannya yang baik dengan Jian Qi'er, master pedang baru. Benar saja, Nangong Yan berdiskusi dengan Bei Qingchang untuk menggunakan Lin Yue sebagai sandera demi menekan klan pedang. Tak lama kemudian, rombongan kapal perang yang membawa mereka tiba di markas klan pedang. Seorang murid klan pedang dengan tergesa-gesa melapor kepada Jian Qi'er, lapor master pedang, kapal sekte pengendalian siluman dan sekte Nangong sudah tiba. Murid itu melanjutkan, lalu Tuan Lin juga berada di kapal sekte Nangong. Jian Qi'er sontak terkejut di bawah Nangong Yan dan Bei Qingchang muncul sembari menahan Lin Yue di antara mereka. Bei Qingchang menyatakan, aku, Bei Qingchang, perwakilan sekte pengendalian siluman, datang memberi selamat pada master pedang baru. Nangong Lie, putra Nangong Yan, juga berseru, aku, Nangong Li, datang memberi selamat pada master pedang baru. Melihat Lin Yue yang ditawan, Jian Qi'er segera menghunus pedangnya dan berseru lantang, lepaskan Tuan Lin. Seorang tetua klan pedang yang berpengalaman bergumam, sepertinya mereka bukan datang memberi selamat, melainkan datang bertarung. Namun, Jian Qi'er tidak gentar, ia memerintahkan panggil 3.000 murid dan bentuk formasi 4 pedang suci. Aku mau melindungi Tuan Lin. Bei Qingchang melihat keberanian Jian Qi'er, murka dan langsung menyerang. Dasar manusia tidak tahu diri, ia melancarkan jurus cakar es tajam. Jian Qi'er membalas dengan energi pedang bulan merah, sebuah ledakan dahsyat. Boom! Mengguncang saat serangan mereka beradu di udara. Saat Bei Qingchang hendak melancarkan jurus yang lebih kuat, telapak naga penghancur langit, Lin Yue meskipun masih ditahan bersuara kepada Jian Qi'er, aku akan perlihatkan kekuatan dari formasi 4 pedang suci yang sesungguhnya. Tanpa peringatan, Lin Yue memeluk Jian Qi'er dari belakang, membuat Jian Qi'er terkejut. Sebenarnya pendiri klan pedang adalah sepasang kekasih, jelas Lin Yue. Jadi nama formasi ini sesungguhnya adalah formasi 4 pedang suci bulan dan matahari. Harus digunakan berdua baru akan mengeluarkan kekuatan yang paling kuat. Di sisi lain medan pertempuran, Nangong Yan memerintahkan pasukannya untuk membentuk formasi 8 naga matahari. Ia mencibir, cih, meski kamu adalah master pedang juga tidak akan bisa mengalahkan formasi 8 naga matahariku ini. Namun, di bawah bimbingan Lin Yue, Jian Qi'er melepaskan kekuatan sejatinya. Ia melancarkan formasi pedang Xuanwu dan seekor kura-kura naga raksasa berwarna hijau muncul dari formasi pedang mereka. Makhluk agung itu langsung berbenturan dengan 8 naga api milik Nangong Yan. Ledakan dahsyat mengguncang medan perang. Boom! Serangan gabungan dari formasi Xuanwu milik Jian Qi'er dan Lin Yue berhasil memukul mundur formasi 8 naga matahari. Bei Qingchang yang memimpin serangan terlempar ke belakang sambil menjerit kesakitan. Para penyerang terkejut melihat kekuatan master pedang yang baru. Tak kusangka dia sudah menguasai jurus pedang level 3. Sendirian melawan formasi 8 naga matahari dan Bei Qingchang. Master pedang baru ini sudah bisa menggetarkan 8 sekte. Di tengah
tengah kekacauan itu, Lin Yue yang tadinya terikat menggunakan kesempatan untuk membebaskan dirinya dan keempat peri dengan api iblis. "Kalian sudah bebas," katanya. "Monyet, bunuhlah sepuas hatimu." Sang kera mengaum dan langsung mengamuk menyerang pasukan musuh dengan brutal. Melihat Lin Yue berhasil lolos, para musuh panik. "Gawat, Lin Yue kabur, cepat lapor pada ketua." Nangong Yan dan Bei Cincang yang mendengar laporan itu tidak peduli. "Apa? Kita bunuh dulu gadis kecil ini, cepat bentuk formasi." Mereka kembali memusatkan serangan pada Jian Cier yang kini berdiri sendirian. Jian Cier yang nampak terpojok meneteskan air mata, berpikir jika ini mungkin adalah akhir baginya. Dua manifestasi itu pun berbenturan, boom. Namun, Lin Yue yang membantu menghalau serangan, ia muncul dari kepulan asap dan berkata, "Kamu tidak perlu meminta maaf, Cier." Lin Yue menangkap Cier dan berkata, "Kamu sudah melakukan yang terbaik." Sembari memeluk Jian Cier, Lin Yue berkata, "Aku akan perlihatkan kekuatan dari formasi 4 pedang suci yang sesungguhnya padamu." Ia melanjutkan, "Sebenarnya pendiri klan pedang 1000 tahun yang lalu adalah sepasang kekasih. Jadi nama formasi ini sesungguhnya adalah formasi 4 pedang suci bulan dan matahari. Jadi harus digunakan berdua baru akan mengeluarkan kekuatan yang paling kuat." Sebuah manifestasi 4 pedang bulan yang berukuran raksasa kini bersiap dan berada di sekeliling Lin Yue dan Cier. Melihat itu, Nangong Yan berkata, "Apa kalian gila? Sekarang kalian masih sempat bermesraan." Lin Yue mengarahkan tangannya ke bawah dan berkata, "Diam." Kemudian, boom, sebuah serangan dahsyat melesat meledakkan kapal milik sekte Nangong Li hingga hancur tak bersisa. Bei Cincang yang melihat itu berkata, Apa sekte Nangong telah musnah? Aku harus segera melarikan diri." Namun, tentu saja Lin Yue tidak membiarkannya. Dia menyerang dengan tebasan cahaya kuning yang langsung menghantam tubuh Bei Cincang yang entah bagaimana nasibnya. Namun, kita dibawa ke momen beberapa saat kemudian di mana Lin Yue sudah menyerahkan Jian Cier yang sedang tidak sadarkan diri kepada tetua Chen. "Tuan Chen, tolong jaga Cier," pinta Lin Yue. "Terima kasih Tuan Lin sudah melindungi klan pedang," jawab tetua itu. Lin Yue tersenyum dan berkata, "Melindungi klan pedang, kamu sudah salah." Sembari menatap ke arah langit, Lin Yue melanjutkan, "Malapetaka baru saja akan dimulai." Nampak aura gelap kehijauan muncul dari langit. Beberapa iblis bermata satu memikul sebuah peti mati dengan kepala tengkorak besar di atasnya yang berhiaskan ornamen rantai, menambah suasana mencekam penampakan itu. Dengan tatapan tajam yang nampak meremehkan, dialah Kaisar Langit Lin Xiu. Dengan kemunculannya, maka bisa dipastikan pertarungan besar akan segera dimulai. "Siapa itu Kaisar Langit Lin Xiu?" terdengar pertanyaan dari kerumunan. "Tak kusangka sampai orang sekte kematian datang ke sini, Kaisar Langit Lin Xiu, lalu dia ingin memimpin klan pedang." Tetua Chen nampak terkejut melihat penampakan itu. Ia memerintahkan Jian Cier untuk kembali membentuk formasi. Namun, Lin Yue yang berbicara, "Tidak perlu, formasi 4 pedang suci tidak bisa mengalahkan dia, jadi harus bagaimana? Apakah Tuan ada bala bantuan lain?" Lin Yue kemudian membalas dengan senyum kecil, "Bagaimana jika aku bilang tidak ada bantuan lain?" Jian Cier bersumpah, "Aku tidak tahu, aku hanya tahu Cier mati pun akan menemani di sisi Tuan." Lin Yue melangkah maju dan berkata, "Siapa yang mati masih belum tahu." Lin Yue menatap tengkorak di sana memerintahkannya, "Kamu keluar sajalah, keluarlah." Dari cermin, Lin Xiu pun muncul dan berkata, "Tunduklah padaku kalian semua sekarang." Semua yang melihatnya ketakutan dan gemetar, sebagian berlutut di depan Kaisar Langit Lin Xiu. "Sialan, dia kuat sekali," gumam mereka, "sangat menakutkan." Jian Cier ketakutan dan merinding. Lin Yue menenangkannya, "Kamu jangan takut." Kaisar Langit Lin Xiu dengan wajah menyeringai dan taring tajam memandang Lin Yue. "Ait, apakah ini jurus rahasia barumu?" Jian Cier bertanya kepada Lin Yue, "Tuan, kenapa wajahnya mirip denganmu?" Lin Yue menjelaskan, "Karena dia adalah cermin langit pusaka yang menyerap batin Kaisar Iblis. Lalu dengan tumbal 30 juta mayat di wilayah selatan, ia membentuk raga menjiplak rohku, barulah membentuk Kaisar Langit Lin Xiu ini sekarang yang kau lihat."
Kaisar Langit Lin Shu dengan angkuh menyatakan, orang yang menurutiku akan selamat dan orang yang menentangku akan mati. Kaisar Buddha hadir, kenapa masih tidak berlutut? Kaisar Buddha datang, teriak mereka. Namun beberapa orang bertanya, tapi kenapa aku merasa Kaisar Langit Lin Shu lebih kuat daripada Kaisar Buddha? Yang lain membalas, Master tahap Emperor sudah bukan hal yang bisa kita sembarangan tebak. Jangan berbicara sembarangan. Kaisar Buddha berteriak, cermin langit pusaka, dendam 33 tahun yang lalu, aku akan membalasnya hari ini. Lin Yue membalas, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kaisar Buddha, kamu sendiri adalah seorang Buddha, kenapa kamu memendam dendam? Bukan ajaran Buddha atau jangan-jangan kau itu mengajarkan aliran sesat? Kaisar Langit Lin Shu melancarkan serangan kuat yang menghantam Kaisar Buddha dengan suara boom. Kaisar Buddha terlihat dihajar habis-habisan. Lin Yue memerintahkan sang kera, monyet, kamu pergi hancurkan tengkorak hijau itu dulu. Sang kera melawan tengkorak hijau dengan pilar keabadian. Pertempuran dahsyat pun pecah di langit. Tetua Chen yang terluka berkata, aku akan pergi membawa anggota klan pedang ke sini untuk membantu. Seorang peri bertanya, kenapa sekte yang lainnya masih belum datang ke sini tuan? Lin Yue menjawab, sekte belantara pergi menyerang sekte Peng Yue. Tapi tenang saja, mereka masih tidak mengetahui jika aku sudah mengutus sekte Yao Zong pergi membantu Yao Ge. Peri lukisan tampak senang, sepertinya semuanya dalam perencanaan tuan. Apakah termasuk Kaisar Buddha juga? Kaisar Buddha berteriak kepada Lin Yue, bukankah kamu mengatakan kekuatannya tidak berbeda jauh denganku? Lin Yue tersenyum kecil, maaf, sepertinya dia ada peningkatan lagi dalam waktu dekat. Lin Shu menyatakan, hari ini kekuatanku lebih kuat dari kamu, Kaisar Buddha. Ia melemparkan jurusnya ke arah Kaisar Buddha, boom, yang membuat Kaisar Buddha menampilkan wujud aslinya dengan sosok patung besar di belakangnya untuk menahan serangan Lin Shu. Namun Lin Shu berkata, kamu jangan melawan lagi, kamu tidak mungkin bisa mengalahkanku. Kaisar Buddha berkomentar, tak kusangka kamu menggunakan cermin langit pusaka sebagai raga sejati. Kaisar Buddha mengeluarkan jurus terhebatnya, jurus Buddha. Semua yang melihatnya kaget, kakak. Kaisar Buddha itu mengeluarkan jurus terhebatnya. Langit akan segera retak, siapakah yang akan menang? Jurus Buddha itu dilontarkan kepada Lin Shu, namun jurus itu berlama-lama mengecil dan masuk ke cermin langit pusaka. Jurus itu pun dibalikkan kepada Kaisar Buddha, seketika berubah warna menjadi hijau. Kaisar Buddha terpental walaupun ia telah memakai pertahanan yang kuat. Ia batuk darah. Lin Shu mengejek, kenapa selama 33 tahun ini kamu sama sekali tidak ada peningkatan, tidak belajar dari kekalahan? Saat Lin Shu masih bicara, ia melihat ke arah atas. Dari langit ada yang ingin menginjaknya, namun Lin Shu berhasil menghindari injakan dari raksasa tersebut. Lin Yue berkata dari atas sana, aduh deh kenapa tidak kena ya? Lin Shu membalas, kamu bukan tipe orang yang ingin menyelamatkan seseorang. Kenapa kamu menyelamatkannya? Lin Yue menjelaskan bahwa itu adalah penyatuan raga dari jurusnya, raga Kaisar Iblis Kie dan juga Kaisar Buddha. Lin Yue berkata, karena bagaimanapun juga aku ada janji dengan Kaisar Buddha, jadi masa membiarkanmu membunuhnya di depanku, Amitabha. Kaisar Buddha berpikir dalam hati, sialan kamu dari tadi kemana saja kok baru datang sekarang? Lin Yue bertatapan langsung dengan Lin Shu. Lin Shu berkata, hanya tersisa kamu satu orang, kamu yakin bisa menghentikanku? Lin Yue menjawab, ya memang dari awal sebenarnya aku tidak bisa menghentikanmu, aku hanya ngomong saja. Lin Shu membalas, ternyata 2 kali sebelumnya kamu terus menipuku. Lin Yue menjawab, iya, tapi untuk saat ini aku tidak menipumu. Untuk saat ini aku bisa menghentikanmu karena mereka sudah datang. Terlihat di langit ada kapal besar baru saja datang dan tiba di klan pedang. Sebuah suara terdengar, kapal perang sekte Peng Yue, 8 sekte wilayah selatan semuanya berkumpul di sini. Hanya sisa sekte belantara yang tidak datang. Juga ada orang sekte Yao Zong. Seseorang berseru, ini raga sejati. Lin Yue baru tahap core condensation, kenapa bisa memiliki raga sejati?
Lin Xiu tersenyum meremehkan, hanya mengandalkan sekelompok manusia lemah ini. Yao Ge berkata, maaf Lin Yue, arak yang aku berikan waktu itu adalah arak palsu. Ini barulah arak kematian yang asli. Lin Yue melanjutkan, aku tahu kok, ia memerintahkan semuanya mundur. Lin Yue berkata, 5 keterampilan ini adalah fondasi dasar sekte Feng Yue. Memang seharusnya lebih waspada. Terima kasih. Beberapa serangan dilemparkan oleh Lin Yue dengan suara bug. Lin Xiu menganggap serangan itu lemah dan bertanya, kamu masih ingin menipuku? Lin Yue berkata, aku Lin Yue menggunakan 4 pedang suci dan 5 benda pusaka meminjam kekuatan hukum alam wilayah selatan. Ia juga meminjam kekuatan dari 4 penjaga planet 4 wilayah. Cahaya dahsyat pun terpancar, boom, menyelimuti medan perang. Lin Xiu terkejut. Tak kusangka kamu memiliki kekuatan seperti ini. Lin Yue berkata, formasi laksa pembunuhan 4 pedang suci dan 5 benda pusaka aktifkan. Seseorang berkata, ketua, apa Tuan Lin bisa menang? Yao Ge membalas, andaikan saja dia kalah maka wilayah selatan ini akan mampus. Kaisar Buddha, bahkan Anda juga tidak bisa mengalahkan Kaisar Langit Lin Xiu ini. Meskipun Tuan Lin memiliki kekuatan yang hebat, apakah dia bisa menang? Kekuatan tempur Tuan Lin juga nomor 1 di wilayah selatan. Tapi masih ada masalah lain lagi. Adegan beralih ke perbatasan wilayah selatan dan wilayah timur. Di sana muncul seekor ular raksasa yang menakutkan, boom, menandakan kehadiran Kaisar Ular 6 Dunia. Lalu adegan beralih ke perbatasan wilayah selatan dan wilayah utara. Sesosok pria dengan aura gelap yang kuat muncul di sana mempercepat langkahnya. Ayo, lebih cepat lagi. Pertarungan sudah dimulai, muncul kapal perang sekte kematian yang melaju cepat. Di tengah pertarungan, Lin Yue tersenyum. Kamu mulai takut. Lin Xiu melancarkan serangannya, syuh, syuh, syuh. Namun Lin Yue berhasil menghindarinya dengan formasi laksa pembunuh makhluk. Berbagai ledakan terjadi, boom, boom, boom. Cermin laksa Buddha yang digunakan Lin Yue retak dengan suara kraak, hosh, dan bug. Lin Yue terjatuh. Seseorang berseru, Lin Yue menang. Lin Yue melakukan pembentukan kembali. Lin Xiu mengejek, cih, aku kalah dalam serangan ini, tapi kamu sudah tidak ada serangan lain lagi. Lin Yue setelah berhasil menghancurkan cermin artefak dan membentuknya kembali, dia berkata, benda suci yang luar biasa. Setelah melalui pertarungan batin iblis dan peperangan dengan Kaisar Buddha dan terbentuk menjadi wujud manusia, tadi masih bisa menyimpan tenaga yang begitu banyak. Lin Yue tersenyum. Sayang sekali, kamu sudah salah. Lin Yue melancarkan jurusnya, segala laksa teknik akan kembali menjadi tanah. Bahkan mengetahui mantranya, ia benar-benar bisa menggerakkan cermin laksa Buddha. Lin Yue dengan cermin laksa Buddha melesatkan serangan dahsyat hingga menembus tubuh Lin Xue. Namun, saat melesatkan serangan keduanya, serangan itu dihalangi oleh Kaisar Ular 6 Dunia yang baru saja sampai di tempat itu. Akhirnya mereka datang kemari, gumam Lin Yue. Kaisar Buddha berseru kepada Kaisar Ular 6 Dunia, kenapa kamu muncul di sini? Cepat kembali ke wilayah timurmu sana. Kaisar Ular 6 Dunia membalas, Kaisar Buddha, lama tak berjumpa. Kaisar Buddha berkata, Lin Yue, masalah semakin besar. Lin Yue menenangkan, kamu tenang saja. Lin Yue berkata, andaikan saja aku berkata dia sudah berkolusi dengan cermin langit pusaka, apakah kamu percaya? Kaisar Buddha kembali bertanya, apa kamu dari awal sudah menebak dia akan datang ke sini? Lin Yue menjawab, jika tenagamu masih belum pulih kembali, istirahat saja di samping. Aku sendirian juga bisa mengalahkan ular bodoh ini. Kaisar Ular 6 Dunia menatap serius. Apa dia masih memiliki serangan rahasia lainnya? Tatapan dia begitu serius. Mustahil, tapi aku merasa ada yang aneh saja. Lin Yue sudah menggunakan formasi laksa pembunuhan 4 pedang suci dan 5 benda pusaka dan cermin laksa Buddha. Dia akan menggunakan cara apa untuk mengalahkan Kaisar Ular?
Pertarungan sengit terus berkecamuk. Kaisar Buddha bertanya pada Lin Yue apakah ia dari awal sudah menebak kedatangan Lin Xiu. Lin Yue menjawab dengan tenang bahwa tentu saja ia sudah tahu. Seseorang kemudian menunjuk ke arah pertempuran menyatakan bahwa ular itu pasti adalah Kaisar Ular Enam Dunia, salah satu dari 3 kaisar. Seorang pengamat di sebelahnya merasa putus asa berkata bahwa ia hanya ingin datang mengikuti upacara pengangkatan ketua. Namun kenapa terus terjadi pertarungan antar tahap emperor, sungguh sial sekali. Kaisar Ular Enam Dunia bertanya-tanya apakah Lin Yue adalah asal roh Kaisar Langit Lin Xiu. Lin Yue dengan tatapan meremehkan membalas bahwa Kaisar Ular buta dan tidak bisa melihat sendiri. Kaisar Buddha mendengar itu berkata bahwa Lin Yue berani sekali memarahi Kaisar Ular. Kaisar Ular Enam Dunia yang menjadi kesal dengan jawaban Lin Yue mulai marah, mengatakan sepertinya Lin Yue sudah bosan hidup. Namun Lin Yue tak gentar. Ia bertanya balik memang kenapa, menjelaskan bahwa Kaisar Ular sama seperti Kaisar Langit Lin Xiu berada di tahap Emperor God. Lin Yue melanjutkan bahwa ia sendiri saja bisa menghajar Lin Xiu sampai babak belur. Apalagi Kaisar Ular yang hanya seekor ular bodoh dan lebih lemah darinya. Kaisar Buddha yang cemas bertanya pada Lin Yue apakah ia masih mau menggunakan formasi pembunuh laksa makhluk. Lin Yue menjawab tidak. Kaisar Buddha yang mendengar itu menjelaskan bahwa jujur saja tenaganya masih belum pulih kembali. Lin Yue berkata, "Oh, ternyata tenaganya masih belum pulih kembali." Kaisar Buddha yang mendengar itu, ia lalu menegur Lin Yue menanyakan mengapa ia membongkar kelemahan di depan musuh. Kaisar Buddha tampak panik, merasa gawat karena kali ini Kaisar Ular pasti tidak akan takut lagi dan akan menyerang. Lin Yue dengan penuh percaya diri berkata bahwa jika tenaga Kaisar Ular belum pulih, ia bisa istirahat saja di samping karena Lin Yue sendirian juga bisa mengalahkan ular bodoh itu. Kaisar Ular Enam Dunia menatap Lin Yue dengan serius, bertanya kepada Kaisar Iblis apakah Lin Yue masih memiliki serangan rahasia lainnya karena tatapannya begitu serius. Kaisar Iblis membalas bahwa mustahil, tetapi ia merasa ada yang aneh saja. Lin Yue yang kini berhadap-hadapan langsung dengan Kaisar Iblis kemudian balik bertanya, andaikan saja permainan kali ini kamu kalah, bagaimana ia harus menghukummu? Kaisar Iblis menjawab tidak percaya bahwa Lin Yue masih memiliki serangan rahasia lainnya dan memintanya untuk tidak berpura-pura lagi. Kaisar Iblis mulai memancarkan aura hijau dan langsung menyerang Lin Yue. Namun Lin Yue hanya tersenyum, tidak merasakan dampak serangan itu. Energi hijau dan ungu saling berbenturan. Lin Yue tersenyum. Kaisar Iblis terkejut, merasa mustahil. Lin Yue bertanya, apakah Kaisar Iblis sudah takut? Lin Yue kemudian menjelaskan bahwa meski cermin langit pusaka bisa menjiplak roh dengan sempurna, namun ia tidak bisa menjiplak kekuatan batin yang telah Lin Yue kumpulkan selama 100.000 tahun. Kaisar Iblis berkata, tak kusangka Lin Yue masih menyembunyikan hal yang tidak ia ketahui. Kaisar Ular kemudian bertanya kepada Kaisar Iblis apakah rohnya adalah hasil jiplakan dari Lin Yue dan apakah ia tidak merasakan sesuatu. Kaisar Iblis menjawab tidak. Kaisar Ular lalu menantang Lin Yue menanyakan serangan rahasia apalagi yang ia miliki dan memintanya untuk dikeluarkan saja. Lin Yue dalam benaknya berkata, andaikan saja mereka masih belum datang, sepertinya ia harus turun tangan sendiri. Namun tepat saat itu terdengar suara boom dengan kilatan cahaya, kilatan petir dan cahaya memenuhi langit disertai suara whoosh. Kapal milik sekte Biluo Shangqing terlihat melayang di antara kilatan tersebut. Lin Yue berkata, sekte pedang nomor 1 kekaisaran, akhirnya kamu datang juga. Melihat kapal perang sekte Biluo Shangqing dari wilayah utara dan juga orang-orang dari sekte Wangxian, Kaisar Ular berkata bahwa Kaisar baru wilayah utara tidak mungkin bisa mengalahkannya. Ia menegaskan bahwa ini adalah urusan wilayah utara dan tidak perlu ikut campur. Qing Hunian dan Shangqing yang baru turun dari kapal menghampiri Lin Yue dan seketika memberi hormat memanggilnya Raja Suci. Lin Yue berkata agar mereka berdiri, lalu berdiri
berdiri di samping. Seseorang bergumam, ternyata Lin Yue berasal dari wilayah utara. Lin Yue berkata, Lin Yue meminta maaf sampai menggemparkan sekte pedang nomor 1 kekaisaran. Mo Jun, ketua sekte pedang selatan, yang juga merupakan ayah Yang Qing, berkata bahwa wilayah selatan dalam bahaya dan klan pedang wilayah selatan dalam bahaya. Ia mana mungkin duduk diam saja. Kaisar Ular terkejut berpikir, sekte pedang nomor 1 kekaisaran. Tak kusangka Lin Yue bisa memanggil mereka sampai ke sini. Kaisar Iblis melihat pertemuan itu bertanya, apakah ini serangan rahasia Lin Yue? Lin Yue menjawab salah, menyatakan bahwa ini adalah serangan rahasia wilayah selatan. Lin Yue berkata kepada Jian Chi'er agar ia berjumpa dengan kakek gurunya karena dia adalah guru kakeknya. Jian Chi'er menjawab, baik tuan. Jian Chi'er segera menghampiri ketua sekte pedang selatan itu yang merupakan guru dari ayahnya. Kakek guru berkata agar Jian Chi'er berdiri karena ia sudah sebesar ini. Jian Chi'er memberi salam kepada kakek guru. Kakek guru berkata, sepertinya talentanya di atas ayahnya. Jian Chi'er menceritakan bahwa waktu itu ayahnya meninggal dan ia yang masih berusia 5 tahun dibawa oleh orang misterius ke sekte Wangxian. Jian Chi'er melanjutkan, orang misterius itu pasti adalah kakek guru. Ia berterima kasih atas penyelamatan kakek guru. Sang kakek guru lalu berkata kepada Jian Chi'er bahwa ayahnya juga anak yang baik hati. Ketua sekte pedang selatan alias sang kakek guru seketika terbang di hadapan Kaisar Ular. Sang kakek guru bertanya apakah Kaisar Ular sudah bosan hidup dan menantangnya mengapa berani mengganggu wilayah selatan dan klan pedang. Kaisar Ular berteriak bahwa ia tidak berani sembari melarikan diri dari tempat itu karena ketakutan. Kaisar Ular berteriak menyerah mengatakan ia tidak berani lagi. Sang kakek guru dari sekte Wuxian mengamati menyadari bahwa Kaisar Ular adalah master tahap Emperor. Jian Chi'er bertanya kepada Lin Yue, Kaisar Ular ada di tahap Emperor. Apa Kaisar Guru bisa mengalahkannya? Lin Yue lalu menjelaskan bahwa planet kekaisaran jauh lebih kuat dari planet 4 wilayah dan merupakan tempat tinggal keturunan 7 kaisar zaman kekaisaran. Kakek gurumu adalah si genius langka ilmu pedang dari sekte pedang nomor 1 kekaisaran. Yang Qing yang berada di sebelah Lin Yue bertanya, apa Raja Suci sudah tahu segala hal tentang ayahku? Lin Yue menjawab, andai saja aku tidak tahu, mana mungkin dari awal langsung menaklukkanmu. Yang Qing dengan wajah merah karena tersipu menjawab, Raja Suci, mohon jaga tutur katamu. Berpindah ke pertarungan Mo Jun, sang ketua sekte Wangxian yang dengan mudahnya bak kilatan cahaya yang bisa melesat dengan cepat zing 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 menebas Kaisar Ular. Para tetua sekte yang menyaksikan hanya bisa tertegun melihat kehebatan tetua sekte Wangxian itu. Melihat Kaisar Ular yang kini sudah terluka parah, Lin Yue ingin ambil bagian. Dia berkata, aku dari awal sudah mengatakan kamu hanya seekor ular bodoh. Sekarang kamu sudah percaya kan? Ia membuka mulut Kaisar Ular lalu masuk ke dalam perut ular besar itu. Qin Hunian dan Yang Qing hanya bisa khawatir melihat tingkah Lin Yue. Mo Jun menenangkan mereka, menjelaskan bahwa ia hanya ingin memakan empedu Kaisar Ular saja. Lalu lanjut bergumam di dalam benaknya, dia adalah orang yang menyiasati semua orang di dunia ini. Sungguh menakutkan sekali. Sebuah dialog terdengar, Yang Qing yang bertanya apakah Raja Suci akan baik-baik saja. Ayah Yang Qing, Mo Jun menjawab, semenjak ibumu meninggal, aku tidak pernah melihat kamu perhatian padaku. Sekarang malah begitu perhatian sama Lin Yue. Yang Qing membalas bahwa Mo Jun juga tidak pernah perhatian kepadanya. Mo Jun kemudian berkata, Yang Qing, semua ini salahnya dan Lin Yue akan baik-baik saja. Kaisar Ular yang sedang kesakitan berteriak, sialan, cepat keluar dari tubuhku. Kaisar Iblis yang melihatnya hanya bisa bertanya-tanya, apakah semua ini ada di dalam perencanaanmu? Dan boom, tubuh Kaisar Ular hancur tercerai berai tatkala Lin Yue memanifestasikan pusaka laksa Buddha. Mo Jun terkejut melihat kekuatan Lin Yue, berkata, mustahil, ia hanya tahap core condensation sudah bisa membentuk raga sejati.
Yang King yang bertanya apa itu raga sejati dijelaskan bahwa itu adalah sebuah teknik luar biasa yang sangat susah dikuasai dan ia sendiri pun masih belum bisa membangkitkan raga sejati yang begitu sempurna. Mojun melanjutkan bahwa hanya kultivator tingkat ke-7 ke atas yang baru bisa membangkitkan raga sejati. Namun Lin Yue yang baru mencapai tahap core condensation sudah bisa melakukannya, sungguh luar biasa. Sebuah tanda bintang segi 6 kini muncul di kening Buddha manifestasi milik Lin Yue, pertanda bahwa Lin Yue akan melakukan teribosan kultivasi. Kaisar Langit Lin Xiu, ia berkata, aku tidak mungkin membiarkanmu meningkat ke tahap selanjutnya. Seketika orang-orang di sekitar Lin Yue berteriak dalam kepanikan. Orang-orang berteriak, ayo kita lindungi Raja Suci. Lin Xiu melihat gangguan datang ke arahnya, ia mengarahkan tangannya berkata, dasar lemah. Seketika dua tetua itu pun terhempas. Tiba-tiba Lin Xiu tampak terkejut, sebuah cahaya biru melesat dan menghantamnya. Lin Xiu terjatuh dan berteriak, siapa yang menyerang dari belakang? Mozun muncul, ia berkata, sepertinya kamu sudah lupa jika sekte pedang nomor 1 kekaisaran juga ada di sini. Lin Xiu menatap Mozun berkomentar, sekte pedang nomor 1 kekaisaran cukup menarik. Pertarungan baru kini telah dimulai dengan masuknya sekte pedang nomor 1 kekaisaran ke medan laga. Seperti apa kisah lanjutan MC kita? Kita tunggu di part selanjutnya. Jangan lupa sedekah biar Mimin tambah semangat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.